Ya, salah satu tujuan disusunnya kertas kerja adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Nah, indikator perusahaan mengalami laba adalah, jadi ini tadi paling terakhir sekali kita bahas, bagaimana bisa kita tahu perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Ya, jadi pertanyaan ini ketika disimak paling di akhir tadi bagaimana menentukan dia laba atau rugi, ya di situ pasti bisa menjawab. Ya. Pilihan A, jadi di sini ditanyakan indikator perusahaan mengalami laba adalah A. Saldo pada kolom laba rugi lebih besar sebelah kredit daripada sebelah debit. Ya. Kemudian B. Saldo pada kolom laba rugi lebih besar sebelah debit daripada sebelah kredit. Kemudian C. Saldo kolom laba rugi sebelah debit sama besar dengan kredit. Sementara D. Saldo pada kolom neraca sisi debit lebih besar dari sisi kredit dan selisihnya ditulis di kolom debit. Dan E. Saldo pada kolom neraca sisi kredit lebih besar dari sisi debit. Nah, kira-kira yang manakah yang menjadi indikator perusahaan tersebut mengalami laba? Silakan, mungkin ada yang mau menjawab dengan memberikan penjelasan. Ya, kenapa bisa, mungkin kalau memilihnya A, saldo di kolom laba rugi lebih besar daripada kreditnya, sebelah kreditnya lebih besar daripada sebelah debitnya, atau saldo pada kolom laba rugi lebih besar sebelah debit daripada sebelah kreditnya, dan seterusnya. Jadi ini pertanyaannya ketika menyimak tadi paling terakhir, ya pasti bisa menjawab. Ya, sangat mudah. Jadi di akhir tadi ketika di kolom laba rugi saldo debit dan saldo kreditnya itu sama besar, berarti perusahaan tidak memperoleh laba maupun rugi. Ya, berarti istilahnya hanya pada titik pulang pokok, tidak ada laba, tidak ada rugi karena pengeluarannya sama besar dengan penerimaannya. Sementara kalau kreditnya lebih besar daripada debitnya, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Oke, sehingga pada soal ini yang menjadi indikator perusahaan dia mengalami laba adalah ketika saldo di kolom laba rugi sebelah kreditnya lebih besar daripada sebelah debitnya. Ya.